Salam Rahayu Sobat Magur sekalian. Dalam video kali ini kita akan menuntaskan seri video sejarah seni. Kali ini kita akan mulai dari gerakan Fauvisme dan ekspresionisme sampai ke gerakan postmodernisme dan dekonstruktivisme. Siapkan kopi dan cemilan kalian, karena video kali ini akan sedikit lebih panjang dari yang sebelumnya. Dan lebih asik lagi kalau kalian bikin sendiri kuenya dari channel kakak ini nih. Dijamin gak ribet dan pastinya enak betul. Video seri bagian sebelumnya bisa kalian dapatkan linknya di bagian deskripsi. Lalu kalian bisa dapatkan juga rangkuman video kali ini. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video dan channel ini. Dan langsung saja, selamat menikmati. Fauvisme dan ekspresionisme. Fauvis merujuk pada sekelompok pelukis khusus yang melukis dengan gaya serupa. Fauvis melukis secara spontan, dengan sapuan kuas yang berani dan warna-warna cerah. Warnanya tidak harus benar-benar sesuai dengan alam, tetapi bisa diubah untuk menunjukkan emosi si Fauvis. Dari periode ini mulai dikenal istilah ekspresionisme, yang berarti suatu cerminan perasaan seniman yang datang dari dalam dan bukan penggambaran sebuah adegan. Istilah ini masih menjadi perdebatan antara pelaku seni rupa, karena ada yang berpendapat bahwa ekspresionisme bukanlah suatu periode seni, melainkan gaya seni. Di lain sisi, ada yang berpendapat bahwa ekspresionisme adalah sebuah periode seni yang dimulai pada awal abad ke-20. Penggunaan warna-warna yang tidak alami dilakukan secara radikal dan sangat berbeda dari periode sebelumnya. Para Fauvis dan ekspresionis memisahkan warna dari peran representasinya dan realistisnya, yang biasa memberikan makna baru dan emosional pada warna-warna tersebut. Sebagai contoh, warna daun pisang tidaklah selalu hijau, tetapi bisa dilukiskan dengan warna merah karena si pelukis berupaya mengekspresikan emosi kemarahan. Pada periode ini pula, sapuan kuas yang tegas menggunakan cat langsung dari tub merupakan teknik yang biasa dilakukan. Seniman lukis yang paling berpengaruh pada periode ini antara lain Kubisme, futurisme, supremativisme, konstruktivisme, dan the style. Kubisme. Kubisme adalah gerakan seni avant-garde awal abad ke-20 yang merevolusi lukisan dan patung Eropa. Gerakan ini mengilhami perubahan dalam musik, sastra, dan arsitektur. Tidak hanya itu, kubisme, walaupun umurnya tergolong pendek, tapi disebut-sebut sebagai gerakan seni paling berpengaruh pada abad ke-20. Kubisme adalah gaya seni yang bertujuan untuk menunjukkan semua sudut pandang yang mungkin dari seseorang atau suatu objek sekaligus. Disebut kubisme karena benda-benda yang diwakili dalam karya tersebut terlihat seperti terbuat dari kubus dan bentuk geometris lainnya. Karakteristik kubisme antara lain, gaya kubisme menekankan permukaan datar dua dimensi dari bidang gambar, menolak teknik perspektif tradisional, permodelan, menyangkal teori yang dihormati waktu bahwa seni harus meniru alam. Pelukis kubisme tidak terikat untuk menyalin bentuk, tekstur, warna, atau ruang. Sebaliknya, mereka menghadirkan realitas baru dalam lukisan yang menggambarkan objek yang terfragmentasi secara radikal. Kubisme digagas pertama kali oleh Pablo Picasso dan Georges Braque.
Futurisme. Ide awal tentang futurisme diluncurkan pertama kali oleh penyair Italia bernama Filippo Tommaso Marinetti pada tahun 1909. Pada tanggal 20 Februari, ia menerbitkan manifesto futurisme di halaman depan koran Paris, Le Figaro. Para seniman futuris berfokus pada kemajuan dan modernitas. Mereka berusaha mengubah gagasan artistik tradisional dan menggantinya dengan gagasan energik yang terilham oleh mesin. Karakter utama dalam gerakan futurisme adalah tentang visi yang unik dan dinamis tentang masa depan. Seniman memasukkan gambaran pemandangan perkotaan serta teknologi baru seperti kereta, mobil, dan pesawat terbang. Ide tentang kecepatan, kekerasan, dan kelas pekerja adalah gagasan karya para futuris ini sebagai cara untuk memajukan perubahan. Karya pada periode ini mencakup beragam seni, termasuk arsitektur, patung, sastra, teater, musik, dan bahkan makanan. Seniman terpenting pada periode ini adalah suprematisme. Gerakan ini digagas oleh seorang seniman Rusia, Kazimir Malevich. Gerakan ini dianggap menjadi perkembangan paling awal dan paling radikal dalam seni abstrak. Malevich memiliki keyakinan bahwa seni suprematis akan lebih unggul dari semua seni masa lalu, dan itu akan menyebabkan supremasi perasaan murni atau persepsi dalam seni lukis. Suprematisme memiliki karakter penggunaan motif yang sangat sederhana. Motif yang paling banyak digunakan pada periode ini adalah titik, kotak, lingkaran, dan salib. Suprematisme juga berkarakter untuk menekankan tekstur permukaan cat di atas kanvas. Seniman terbesar pada periode ini adalah konstruktivisme. Gerakan ini berasal dari filosofi artistik dan arsitektur yang berasal dari Rusia pada tahun 1915 oleh Vladimir Tatlin dan Alexander Rodchenko. Gerakan seni konstruktivisme bertujuan untuk mencerminkan masyarakat industri modern dan ruang kota. Gerakan yang biasa dikaitkan dengan sosialisme Soviet, Bolshevik, dan avant-garde Rusia ini menolak ide dekoratif dan mendukung material industrialisme. Pada masa ini pula, seni digunakan untuk tujuan propaganda dan sosial. Karakter utama seni konstruktivisme adalah penggunaan bentuk primer geometris atau teknoid. Karya tersusun dalam suatu ruang atau permukaan dalam tatanan yang serasi. Pelukis konstruktivis menolak langit-langit yang cerah dan berwarna-warni dan bereksperimen dengan efek cahaya dan gerakan. Seniman yang paling berpengaruh pada gerakan ini adalah De Stijl. De Stijl, atau yang dikenal juga dengan neoplastikisme, adalah gerakan seni dari Belanda yang dimulai pada tahun 1917 di Leiden. Gerakan ini diprakarsai oleh Theo van Doesburg. De Stijl terdiri dari seniman dan arsitek. Pada awalnya mereka membentuk suatu komunitas seni, yang kemudian berusaha memenuhi keinginan masyarakat dunia mengenai sistem keharmonisan baru, yaitu dengan mencari prinsip-prinsip dan estetika baru dalam seni. De Stijl memiliki ide tentang kesederhanaan dan abstraksi tertinggi.
baik dalam arsitektur maupun lukisan. Karakter mencolok dari gerakan ini adalah penggunaan garis horizontal dan vertikal lurus serta bentuk persegi panjang. Tidak banyak warna sekunder yang digunakan, seringkali hanya warna primer, merah, kuning, dan biru, lalu ditambah dengan hitam, putih, dan abu-abu. Karya-karya De Stijl menghindari komposisi simetris dan berupaya mencari keseimbangan estetika dengan penggunaan oposisi. Seniman yang paling berpengaruh sekaligus pemrakarsa gerakan De Stijl adalah Dada dan Surrealisme. Dadaisme adalah gerakan seni avant-garde Eropa di awal abad ke-20, dengan pusat awalnya di Zurich, Swiss, tepatnya di Cabaret Voltaire sekitar 1916. Dadaisme New York dimulai sekitar tahun 1915 dan setelah 1920 Dada berkembang di Paris. Dadaisme berkembang sebagai reaksi terhadap Perang Dunia Pertama. Gerakan Dada terdiri dari seniman yang menolak logika, nalar, dan estetika masyarakat kapitalis modern yang terjadi saat itu. Sebaliknya, Dadais justru mengekspresikan omong kosong, irasionalitas, dan protes anti-bourgeois dalam karya-karyanya. Seni Dadaisme mencakup media visual, sastra, dan media suara, termasuk kolase, puisi bersuara, tulisan cut-up, dan seni pahat. Seniman Dadais mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kekerasan, perang, dan nasionalisme, serta mempertahankan kedekatan politik. Seniman Dadaisme yang paling berpengaruh antara lain Surrealisme. Surrealisme adalah gerakan budaya yang berkembang di Eropa setelah Perang Dunia Pertama dan dipengaruhi oleh Dadaisme. Gerakan ini terkenal karena karya seni visualnya dan sastra yang tidak biasa. Seniman surrealis biasa melukis pemandangan yang mengerikan dan tidak logis, kadang-kadang dengan presisi fotografis, menciptakan makhluk aneh dari objek sehari-hari, dan mengembangkan teknik melukis yang memungkinkan alam bawah sadar mengekspresikan dirinya. Menurut André Breton, karya surrealis bertujuan untuk menyelesaikan kondisi mimpi dan realitas yang sebelumnya kontradiktif menjadi realitas absolut atau realitas super. Surrealisme memiliki karakteristik pemandangan seperti mimpi dalam menggambar simbolis, penjajaran yang tidak terduga dan tidak logis, kumpulan benda biasa yang aneh, otomatisme dan semangat spontanitas, permainan dan teknik untuk membuat efek acak, ikonografi pribadi, permainan kata visual, sosok terdistorsi dan bentuk biomorfik, seksualitas tanpa batas dan subjek tabu, desain primitif atau seperti anak kecil. Seniman surrealisme terpenting antara lain ekspresionisme abstrak. Ekspresionisme abstrak adalah gerakan seni lukis Amerika pasca Perang Dunia Kedua yang dikembangkan di New York pada tahun 1940-an.
Gerakan yang berpusat di New York ini berpengaruh secara global dan mampu menggantikan kota Paris yang sebelumnya menjadi pusat dunia seni barat. Meskipun istilah ekspresionisme abstrak pertama kali diterapkan pada seni Amerika pada tahun 1946 oleh kritikus seni Robert Coates, istilah itu pertama kali digunakan di Jerman pada tahun 1919 di majalah Der Sturm. Di Amerika Serikat, Alfred Barr adalah orang pertama yang menggunakan istilah ini pada tahun 1929 sehubungan dengan karya-karya Wassily Kandinsky. Lukisan pada gerakan ekspresionisme abstrak memiliki ekspresi realitas yang diekspresikan dengan garis, warna, dan ukuran serta percampuran warna. Banyak bentuk yang agresif, sehingga menciptakan lukisan pemikiran dan emosi murni. Seniman terbesar pada gerakan ekspresionisme abstrak antara lain pop art. Seni pop adalah gerakan seni yang muncul di Inggris Raya dan Amerika Serikat pada pertengahan hingga akhir 1950-an. Gerakan ini menghadirkan tantangan bagi tradisi seni rupa dengan memasukkan pencitraan dari budaya populer dan media massa, seperti iklan, buku komik, dan benda budaya yang diproduksi secara massal. Salah satu tujuan pop art adalah untuk menggunakan gambar budaya populer sebagai lawan dari elitis. Mereka menggunakannya dalam karya seni, mengenakan elemen dangkal, dan sering menggunakan ironi. Hal ini juga terkait dengan penggunaan alat mekanik reproduksi atau teknik rendering. Dalam seni pop, materi terkadang secara visual dihapus dari konteksnya yang diketahui, terisolasi, atau digabungkan dengan materi yang tidak terkait. Pop art memiliki karakteristik citra yang dapat dikenali, warna cerah, ironi dan sindiran, teknik inovatif, media campuran, dan kolase. Postmodernisme dan dekonstruktivisme. Seni rupa postmodern adalah sebuah gerakan yang bertolak belakang dengan beberapa aspek modernisme atau yang muncul berkembang setelahnya. Secara umum, gerakan-gerakan seperti ragam media, seni instalasi, seni konseptual dan multimedia, dan khususnya yang menyangkut video disebut sebagai postmodern art. Ada beberapa karakteristik dalam karya postmodern, di antaranya bricolage, penggunaan teks secara mencolok sebagai elemen artistik utama, kolase, penyederhanaan, apropriasi, seni pertunjukan, daur ulang gaya dan tema masa lalu dalam konteks zaman modern. Seniman paling berpengaruh dalam gerakan ini antara lain
Dekonstruktivisme. Dekonstruktivisme adalah gerakan seni dalam arsitektur yang dimulai pada akhir 1980-an. Gerakan ini mengkritik tatanan rasional, kemurnian, dan kesederhanaan desain modern dan mengembangkan estetika baru berdasarkan geometri kompleks. Karakteristik karya dekonstruktivisme adalah bentuk yang tidak terlihat, abstrak di alam, permukaan luar yang halus, hamparan besar dari satu bahan, bingkai jendela seringkali tersembunyi di dinding, pintu rangka logam sederhana, bahan yang terbuka. Seniman paling berpengaruh dalam gerakan ini antara lain